Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sudah pada makan siang semua, Kiai-kiai? Sudah ya? Jadi mudah-mudahan makan siangnya tidak terlalu banyak biar nggak ngantuk. Jadi mohon maaf yang di belakang bisa maju ke depan biar forum ini bisa lebih fokus gitu ya. Yang mohon kepada Ansor untuk mempersilahkan para kiai yang ada di belakang untuk dipersilahkan maju ke depan. Dan bagi peserta halakoh yang masih di luar arena dipersilahkan untuk masuk ke dalam ruangan acara karena sesi 2 dalam halakoh nasional fikih peradaban, fikih siasah dan kewarganegaraan akan segera dimulai. Bagi yang belum tanda tangan, silahkan mengisi tanda tangan yang sudah disediakan. Baik, dalam sesi yang kedua ini kami akan mempersilahkan dua narasumber. Yang pertama yaitu Dr. Kiai Haji Yayan Bunyamin. Beliau adalah Direktur Pusat Aswaja Center PWNU Jawa Barat. Dan beliau juga termasuk instruktur pendidikan kaderisasi nasional, pimpinan pusat Ansor. Yang kedua, pembicara kedua yaitu Kiai Irfanuddin. Beliau adalah pengurus Suriah PCNU Pangandaran. Ya, untuk itu tidak usah panjang lebar, kami persilahkan kepada Dr. Kiai Haji Yayan Bunyamin dan Kiai Irfanuddin dipersilahkan untuk naik ke panggung. Kita beri tepuk tangan untuk beliau. Dipersilahkan. Ya, di dalam sesi yang kedua ini tentu tidak kalah dengan sesi yang pertama, begitu ya. Kalau tadi beliau Kiai Rumadi menjelaskan terkait kaitannya dengan Islam dan tatanan dunia yang memiliki dampak terhadap Islam yang ada di Indonesia. Nah, beliau berdua nanti akan menjelaskan bagaimana NU dan cinta tanah air, begitu ya. Nah, yang pertama yang kami persilahkan adalah Dr. Kiai Haji Yayan Bunyamin untuk memberikan materinya. Sudah ada slide-nya, ya. Jadi boleh dipersilahkan di sini atau sambil dengan menggunakan slide. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau jawab salamnya sudah pada lesu, Pak? Sudah ngantuk atau meragukan saya sebagai pemateri, Pak? Yang saya hormati Al-Mukarramun para alim ulama, wabil khusus jajaran Syuriah PCNU Kabupaten Pangandaran, Al-Mukarram sesepuh Pondok Pesantren Bani Husein beserta keluarga yang saya hormati, dan seluruh peserta halakoh fikih peradaban yang saya hormati. Saya mungkin tadi penjelasan dari Mas Rumadi sudah cukup lah. Saya di sini cuma ingin menyampaikan khas NU-nya. Ciri khas di NU itu ada referensi Kutubul Mu'tabaroh.
Itu ciri khasnya. Pokoknya orang NU itu jangankan dalam praktek ibadah, dalam praktek keseharian pun kalau gak ada referensinya sulit untuk menggerakkan warga NU, Pak. Kami di Gerakan Pemuda Ansor sedang menggalakkan bagaimana meningkatkan etos kerja dan SDM warga Nahdlatul Ulama, wabil khusus Gerakan Pemuda Ansor. Tapi sulitnya minta ampun. Ternyata kita cari masalahnya karena tidak ada referensi dari kutubut turosnya. Termasuk memotivasi agar kaya saja sulitnya minta ampun, Pak. Memang di NU itu jangankan tahlilan, kaya pun harus ada dalilnya, Pak. Ini repot sekali. Padahal cukuplah sebagai motivasi, ngerokok, ngutang juga itu sebagai motivasi untuk kaya. Tapi di warga NU itu tidak cukup hanya dengan itu. Sehingga pada kali ini nanti materinya bisa di share lah. Langsung di halaman 7. Siasah itu, Pak, yang namanya politik. Imam Ibnu Aqil mendefinisikan di dalam Turuqul Hukmiyah bahwa yang namanya politik itu adalah maka fi'lan yakunu ma'ahun nas aqraba ila shalah wa ab'ada 'anil fasad illam yadhu'hu rasul wala nazala bihi wahyun. Yang namanya politik itu adalah segala macam cara yang dapat mengantarkan kemaslahatan kepada umat dan menghindarkan mereka dari kemadaratan. Illam yadhu'hu rasul wala nazala bihi wahyun. Meskipun tidak dicontohkan oleh Nabi dan tidak disabdakan dalam wahyu ilahi. Itu yang namanya politik. Karena tema kita adalah fikih siasah, kita akan berangkat dulu fikih ya sudah pada tahulah. Ya fikih ya seperti itulah. Nah siasah itu ya segala macam cara yang bisa mengantarkan umat kepada kemaslahatan dan menghindarkan mereka dari kemadaratan. Meskipun tidak dicontohkan oleh Nabi dan tidak digariskan di dalam wahyu ilahi. Ini sebagai bukan kritikan ya sebenarnya kepada saudara-saudara kita. Saya tidak menyebut nama ormasnya lah, menjaga kode etik jurnalistik ya. Saya sebut inisialnya saja HTI. Itu inisial, kan kepanjangannya Hizbut Tahrir Indonesia itu, Pak. Yang mempropagandakan bahwa khilafahlah satu-satunya sistem politik di dalam Islam. Ini penting kita luruskan. Yang namanya politik, Pak, dimasukkan oleh para ulama dari dulu sampai sekarang itu dalam bagian fikih. Artinya berbeda pendapat dalam politik tidak melahirkan mukmin musyrik, mukmin kafir, karena itu dalam tataran fikih. Beda lagi seperti saudara kita, saya sering menyebutnya TTM lah, tetangga tapi menyebalkan. HTI itu memasukkan politik dalam tataran akidah. Makanya berbeda sistem politik, berbeda akidah mereka anggap. Maka kita tidak heran ketika HTI wa alihi wa ashabihi ajmain menuduh kaum muslimin yang tidak mendukung, yang tidak memperjuangkan, yang tidak setuju terhadap berdirinya khilafah, mereka klaim sebagai jahiliyah. Anda bisa cek lah di dalam kitab-kitab mereka. Kalau agak malas baca kitab, qiraatul kutub, sekarang modern lah, bisa qiraatul YouTube, Pak. Silakan baca saja di YouTube. Mereka menyangka dan meyakini bahwa setiap muslim meskipun sholat, meskipun zakat, meskipun puasa, tapi tatanan politiknya tidak memakai sistem yang mereka usung, yaitu khilafah yang mereka yakini bagian daripada agama, dari bagian daripada akidah, mereka menganggap jahiliyah, masih di dalam kemusyrikan. Makanya tidak heran ketika pentolan mereka, ini viral lah di YouTube juga, kemarin diputar di Mahkamah Agung. Ada pentolan HTI yang ceramah di hadapan jamaahnya. Mereka bilang gini, bayangkan saudara kita, guru kita, tetangga kita, keluarga kita, mantan kita, itu tambahan saya, yang mati dari tahun 45 sampai hari ini
mereka mati dalam kemusyrikan, dimusyrikan oleh sistem demokrasi, Pak. Sebenarnya halakoh fikih siasa ini, halakoh itu kalau kita mau definisikan, halakoh itu Kang Ajengan Ucu diambil dari halqatu duburihi mungkin ya. Ngariung gitu, Pak. Nah, sehingga perlu kita sampaikan dulu fikih siasa. Sebenarnya Pak Dr. Dasep, kita di Nahdlatul Ulama itu sudah selesai dengan tema-tema fikih siasa ini. Dengan dikukuhkannya di Muktamar NU tahun 84 ya, di situ Bondo, tentang penerimaan Pancasila itu, penerimaan asas tunggal. Kita selesai sebenarnya tatanan politik bangsa kita tidak menyalahi syariat. Tapi kenapa PBNU sekarang membuka kembali lembaran ini? Karena saking sudah lamanya mungkin, sehingga banyak, kita tidak bicara non-NU, banyak pengurus NU, banyak kiai-kiai NU yang masih merindukan khilafah, masih merindukan NKRI bersyariah. Padahal di Munas Alim Ulama di situ Bondo tahun 83, dikukuhkan di Muktamar tahun 84, sudah selesai kita perbincangan tentang itu. Tapi ya karena tidak disampaikan, karena sudah lama tertimbun di perpustakaan, sehingga perlu kita baca kembali. Jadi bapak-bapak, politik itu masuk dalam tataran fikih. Jadi berbeda sistem politik, tidak melahirkan mukmin kafir. Ini yang pertama yang perlu ditekankan. Kedua, tidak ada sistem politik yang baku di dalam Islam. Ini fakta sejarah. Karena tidak ada dalil yang paling kuat melebihi fakta sejarah. Ini disampaikan oleh Syekh Adnan Al-Afyuni, Mufti Damaskus, Mufti Syafi'iyah dari Damaskus, dalam kitabnya Al-Alaqah Bainad-Din wal Waton. Tidak ada nas teks Al-Quran dan hadis yang secara sharih, yang secara jelas menunjuk satu sistem politik di dalam Islam. Tidak ada. Tak usah kita bicara tentang dinasti-dinasti yang tadi diabsen oleh Yai Rumadi. Khulafaur Rasyidin saja, 4 khalifah terbaik umat, sistem politik yang mereka gunakan berbeda-beda, Pak. Naiknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an misalkan, menduduki jabatan tertinggi untuk mengelola umat, Khalifatun Nabi, sistem yang mengantarkan beliau itu adalah demokratis. Negosiasi antara sahabat Muhajirin dengan sahabat Ansor. Bansar kebetulan belum hadir waktu itu, ada di luar. Sahabat Ansor yang mewakili. Itu negosiasi di Sakifah Bani Sa'idah, Pak. Itu demokratis, sehingga terpilihlah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kedua, yang mengantarkan sistem politik yang mengantarkan Sayyidina Umar bin Khattab menggantikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah penunjukan dari khalifah sebelumnya. Kata Sayyidina Abu Bakar, kalau saya mati nanti yang melanjutkan Umar ya, kalian setuju? Setuju. Sudah beda ini sistem politik yang mengantarkan kedua khalifah ini. Kemudian Sayyidina Utsman juga beda lagi sistem politik yang dipakainya. Itu hasil dari tim formatur lah, Ahlul Halli wal Aqdi itu. Yang paling seru lagi sistem politik yang mengantarkan Sayyidina Ali. Sistem politiknya itu kalau istilah kita PAW, Pak Cep ya. Sayyidina Ali itu PAW. Karena di dalam perhelatan pertama Sayyidina Utsman mendapatkan suara paling banyak, Sayyidina Ali kedua. Ketika Sayyidina Utsman wafat, otomatis Sayyidina Ali yang menduduki jabatan PAW lah. Karena beliau berada di runner up pas putaran pertama. Dari 4 fakta sejarah ini, khalifah terbaik umat, sistem politiknya beda-beda. Kalau kita tanya yang sesuai dengan yang dicontohkan Nabi dari 4 sistem ini yang mana? Coba. Kalau benar di dalam Islam ada satu sistem politik yang baku. Ini beda-beda loh, Pak. Kalau kita menyatakan bahwa sistem politik yang mengantarkan Sayyidina Abu Bakar yang sesuai dengan Islam, berarti 4 sistem yang lainnya, 3 sistem yang lainnya yang mengantarkan 3 khulafaur rasyidinnya, salah dong. Tahu mana kita dengan beliau-beliau itu masalah agama. Sebenarnya agak perlu dalil bludak lah untuk menghadapi HTI itu. Cukup dengan ini saja.
Mereka tidak paham saja sejarah. Perlu kita ngaji lagi, perlu kita ajari mereka Kang Ucu. Khulasatu nuril yakin gitu. Sudah selesai lah. Ini fakta bahwa tidak ada satu sistem politik yang baku di dalam Islam. Sistemnya diserahkan kepada umat, yang penting menjauhkan mereka dari kemadaratan dan bisa membawa umat kepada kemaslahatan. Selesai siasah itu. Jadi jangan sampai hanya karena perbedaan politik, tadi yang bertanya ya, perbedaan politik, ada dob gitu kan. Dob itu bahasa Arabnya kadrun gitu kan. Kemudian cebong dan yang lain-lain, santai sajalah. Perbedaan politik itu tidak melahirkan mukmin musyrik, santai saja. Beda pendapat itu biasa. Jangankan beda pendapatan pun hal yang lumrah, Pak. Jadi gak usah baperan lah, hanya karena beda pilihan partai, hanya karena beda pilihan presiden, yuk slow sajalah gitu kan. Dan perbedaan itu tidak bisa dihilangkan. Itu sunnatullah, Pak. Kalau Anda tidak mau ada ikhtilaf, Anda pergi ke tengah-tengah laut, hidup sendirian di sana, Pak. Insya Allah tidak akan melihat bagaimana perbedaan itu. Selama kita hidup bersinggungan dengan manusia yang lain, perbedaan pendapat itu hal yang biasa, termasuk dalam politik. Itu yang pertama yang ingin saya gariskan. Jadi tidak ada nas yang sharih yang menjelaskan tentang sistem baku politik di dalam Islam. Makanya karena tidak ada satu dalil yang sharih tentang sistem politik di dalam Islam, kaum muslimin dari era awal sampai hari ini memakai berbagai macam sistem politiknya. Itu satu. Yang kedua, yang ingin saya tekankan itu adalah di dalam politik, di dalam siasah, sebenarnya ulama-ulama Nusantara itu keren-keren, Pak. Contoh, pada tahun 1653 di Aceh hidup seorang ulama keren, penulis tafsir Al-Quran komplit pertama di Nusantara, Turjumanul Mustafid. Namanya Syekh Abdul Rauf As-Singkeli. Beliau adalah guru dari Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Beliau menulis satu kitab fikih sebagai syarah dari Fathul Wahhabnya Syekh Zakaria Al-Ansari, namanya Mir'atut Tullab. Di sana tahun 1653 loh. Ulama kita menyatakan sah mengangkat pemimpin dari perempuan. Jadi perempuan sah menjadi pemimpin negara. Itu 1650, Pak. 1600-an, Pak. Dan seterusnya lah. Jadi ketika memang kita itu sudah lebih maju sebenarnya lah dalam masalah peradaban. Ketika Amerika teriak-teriak tentang kesetaraan tahun 60 di Amerika itu, warga kulit hitam belum punya hak pilih loh. Sampai hari ini belum pernah ada presiden Amerika perempuan. Mereka yang bilang-bilang demokratis. Tapi di Nusantara ya selalu sajalah. Ibu Megawati jadi presiden. Padahal kalau kita buka Al-Ahkamus Sultaniyah, tadi ada yang bilang tentang Al-Ahkamus Sultaniyah, Kang Sep. Kalau kita buka Al-Ahkamus Sultaniyah, gak ada yang sesuai, Pak. Syarat sultan, syarat pemimpin di dalam Al-Ahkamus Sultaniyah itu ada 10. Pertama, musliman. Pertanyaannya berarti Ahok kemarin gak sah dong jadi pemimpin Jakarta. Kedua, zakaron, laki-laki. Ibu Megawati, Ibu Khofifah gak sah dong jadi pemimpin daerah itu. Kemudian yang paling ngeri itu nomor 10, Quraisyan. Harus suku Quraisy. Hanya Quraisy Shihab yang sah jadi pemimpin. Berarti Pak Jokowi, kemudian Gus Dur, Pak Soekarno, Pak Soeharto gak sah mereka itu. Kenapa? Bukan orang Quraisy itu. Coba kalau kita mau berkutat dalam masalah fikih siasa itu, kalau kita kaku dalam memahaminya, ternyata kita selalu saja, Pak. Ibu Khofifah jadi pimpinan tertinggi pemerintahan di Jawa Timur, gak ada yang mengingkari. Ibu Megawati jadi presiden,
Se-Indonesia Raya pimpinan pemerintahannya beliau gak ada yang mengingkari itu. Santai saja Pak. Nah inilah pentingnya halakoh ini, kita membicarakan hal ihwal seperti itu. Makanya pentingnya sanad, kata Abdullah bin Mubarak, al-isnad minad din. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Terjemahnya baca di bawah ini. Masa para kiai perlu terjemah lah Pak. Saya bukan apa-apa tidak melihat slide itu untuk menunjukkan kualitas saya. Santai lah Pak. Coba kebayang tengah hari seperti ini, habis makan siang, panas-panasan. Coba kalau materinya serius Pak, selesai semua Pak. Dan ini ciri khas Nahdlatul Ulama itu. Saya dapat info dari guru saya itu, Yan. Ciri Kiai NU itu bisa ngelucu. Kalau ada Kiai NU yang dalam pemaparannya memasang romusa, roman muka sadis, itu perlu dipertanyakan ke NU-annya Pak. Santai saja, guyon sajalah gitu kan. Kiai-kiai kita itu sedang guyon. Kata Gus Baha itu, orang yang menyampaikan materi dengan guyon, rileks, tanda memahami materi itu. Soalnya kalau tidak bisa guyon serius karena dia pusing, nih bagaimana masalahnya nih. Jadi gak bisa ngelucu gitu kan. Sehingga kesimpulan ini Anda tahulah kualitas saya. Jadi kita kembali lagi ya. Al-isnad minad din. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad itu bagian daripada agama. Kalau tanpa sanad, niscaya orang akan berkata seenaknya saja. Kita sering menyampaikan sanad itu transmisi saja. Saya menerima dari A menerima dari B menerima dari C, terus. Iya, tapi catat bukan hanya itu. Tapi sanad itu yang penting adalah ahwal, perilaku. Bagaimana guru kita melaksanakan teks itu, yang guru kita melihat gurunya lagi mengamalkan teks itu, seterusnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, kita di pondok mempelajari dan mengajarkan i'anatut thalibin. Laras yang lucunya, di dalam i'anatut thalibin disampaikan jihad dalam arti perang itu fardu kifayah, minimal 1 tahun sekali. Tahun ini kita belum jihad, berarti dosa kabeh Pak. Pertanyaannya, apakah kiai-kiai kita mengamalkan itu? Enggak. Justru yang menyuarakan berkoar-koar jihad dalam arti perang, justru mereka yang tidak mengkaji i'anatut thalibin. Jadi musim dunia terbalik. Yang mempelajari i'anatut thalibin tidak koar-koar jihad, yang tidak belajar i'anatut thalibin ngajak-ngajak orang untuk jihad. Memang lagi musim dunia terbalik di Indonesia itu. Ini fakta loh Pak. Contoh, guru kita juga menyampaikan hadis Nabi, kalau bertemu dengan non muslim di jalan pepet ke kiri. Betul gak Pak? Pertanyaannya, apakah guru kita ketika bertemu dengan non muslim pepet mobilnya ke kiri enggak? Enggak. Apakah meninggalkan teks itu? Nah ini pentingnya sanad, ahwal. Makanya Imam Malik bin Anas, penulis kitab hadis pertama Al-Muwatta itu, beliau meriwayatkan hadis wad'ul yadain fis shalah, menyimpan tangan ketika sholat Pak. Tapi praktek sholat Imam Malik dan Malikiyah menjuntai ke bawah, tidak begini Pak. Beliau ditanya, Anda meriwayatkan hadis tentang wad'ul yadain fis shalah, tapi Anda sholatnya ngajuntai. Kata Imam Malik, karena saya melihat guru saya sholatnya begini. Nah ini akhwal ini Pak, sanad itu di sini. Makanya kata Imam Ahmad bin Hambal, saya lebih senang mengamalkan hadis dhaif menurut saya tapi diamalkan oleh guru-guru saya, daripada mengamalkan hadis sahih menurut saya tapi tidak diamalkan oleh guru-guru saya. Inilah puncak dari sanad itu Pak. Kita melihat bagaimana guru kita mempraktekkan teks Al-Quran dan hadis itu. Sehingga tatbikus syariah ada jurisprudensnya kalau istilah anak-anak itu. Mempraktekkan agama itu ada contoh teladannya. Dan inilah yang kita sebut dalam agama sebagai sanad. Kenapa dunia kacau? Kenapa banyak ada beberapa saudara kita yang mengatasnamakan Islam
tatbikus syariah istilahnya, tapi justru menjadi polemik karena dia tidak tahu tentang ahwal ini, tidak tahu tentang sanad ini. Kemudian yang terakhir lah, karena ini sebagai pemanasan, nanti kalau saya sampaikan seluruhnya ya kurang enak juga lah. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan itu adalah tentang fikih siasah, wabil khusus tentang tema kita kewarganegaraan. Kita sudah selesai lah tentang ini. Sekarang itu kalau kita mau curhat Gus, kita sedang mendalili gawenya orang. Kita bicara tentang tatanan kenegaraan bangsa kita. Kita buka referensi, kita buka bahwa tatanan bangsa kita, tatanan negara kita tidak bertentangan dengan syariat. Berarti oke. Setelah itu selesai. Yang ngelola negara bukan kita Pak. Jadi kita itu sekarang Pak Ucu keur ngadalilan gawe batur. Bahwa tatanan politik kita tidak bertentangan dengan agama. Yang menjadi aktor-aktor eksekutif dalam politik bukan kita. Yang mengambil kebijakan politik bukan kita. Terus gawe urang naon Pak. Lalajo. Satpam kalau kata Gus Dur itu. Sehingga yang kita harapkan dari halako ini efeknya kesadaran bagi warga Nahdlatul Ulama tentang pentingnya politik itu. Tentang pentingnya kita ikut andil dalam pengelolaan negara. Kata guru saya itu ada pepatah man la politikalah akalahul politiku. Ini bahasa Arab Tasikmalaya sebenarnya. Jadi tarkibnya mohon maaf kalau agak jelas gitunya Kang Dasep. Siapa yang tidak paham politik akan jadi korban politik. Tadi disampaikan oleh Pak Rumadi dalam catatan sejarah politik Islam kalau digabungkan itu suaranya cuma 45%. Itu paling tinggi dalam sejarah. Padahal mayoritas muslim, mayoritas warga negara itu muslim 80% lebih. Tapi kenapa partai Islamnya kalah? Nah ini juga masalah. Mungkin ada perlunya penyadaran politik kepada warga kita, kepada warga Nahdlatul Ulama wabil khusus. Pentingnya kita menggunakan hak politik kita untuk membuat tatanan bangsa yang lebih baik. Wabil khusus kita di Gerakan Pemuda Ansor, ini ada ketua Nanang, kita sering teriak-teriak, Nusantara milik kita, yang ngelola teuing saha. Ini sebenarnya fakta yang harus lebih kita kaji bersama-sama. Kita yang sering teriak-teriak NKRI harga mati, hubul waton minal iman. Kalau ceramah, kalau di luar hubul wadon minal iman. Tapi dalam tataran praktek justru kita hanya menjadi objek Pak. Kita hanya menjadi penerima manfaat, bukan pengelola dari kekayaan bangsa kita yang luar biasa ini. Masalah kewarganegaraan kita tidak pernah merasa menjadi warga negara kelas 1. Kita perlakukan bersama, santai sajalah. Non muslim ada, kita tidak pernah memandang mereka sebagai warga negara kelas 2. Karena kita sudah diajari oleh guru-guru kita bahwa semua warga negara Indonesia punya hak dan kewajiban yang sama. Kalau kita sebagai umat Islam dan kebetulan warga negara Indonesia punya hak politik yang sama, punya hak untuk mencalonkan dan dicalonkan. Dan tetangga kita yang non muslim pun mereka punya hak yang sama untuk maju di pilkada, maju di pileg. Kenapa? Mereka sama-sama warga negara. Kenapa? Karena kata Gus Dur, Indonesia ini negara agama bukan, negara sekuler juga bukan. Lalu negara apa? Ya negara yang bukan negara itu. Maka santai saja. Nah nanti kita akan perdalam. Mungkin dari saya sebagai pengantar diskusi. Jadi intinya satu. Yang namanya politik itu ijtihadiyah. Kedua, tidak ada sistem politik yang baku di dalam Islam. Ketiga, yang perlu kita tekankan di sini, mari kita sama-sama berpikir setelah kita selesai halaqah ini, what's next? Lalu apa yang harus kita kerjakan untuk ikut mengeksekusi apa yang telah disampaikan di dalam halaqah ini? Bahwa tatanan keberagamaan menjadi non muslim misalkan sebagai warga negara berhak untuk nyalek, berhak untuk jadi bupati, berhak untuk jadi presiden. Pertanyaannya, sudah sejauh mana persiapan kita untuk mempersiapkan kader-kader kita untuk jadi bupati, jadi wali kota, jadi presiden?
Ini yang perlu ditegaskan. Kalau masalah teori dan informasi tadi sama Mas Rumadi sudah lebih detail lah. Karena beliau akademisi, kalau saya itu kan anak jalanan lah. Jadi ya sering di jalan saya melihat ternyata tidak ada sinkronisasi, tidak berbanding lurus antara kajian-kajian kita dengan realita di lapangan. Masalah teknologi juga demikian, masalah politik juga demikian. Kita sedang diambang yang enggak, ya kalau bahasa Arabnya lam yajlis, enggak jelas Pak. Kita ini maunya apa sih gitu kan. NU ini maunya apa? Tadi Mas Rumadi telah memancing kita tidak tahu. Meskipun secara hitung-hitungan tahun 2100 Muslim akan menjadi mayoritas. Pertanyaannya Islam macam apa? Nah ini kan perlu kita pertimbangkan juga Pak, strategi bagaimana kita mewariskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kepada anak cucu kita di masa yang akan datang. Ini pun perlu kita perbincangkan. Jadi jangan sampai kita membuka kutubut turas untuk menjustifikasi, untuk membela mereka yang terjun di politik padahal bukan siapa-siapa dari kita. Itu sajalah, nanti kita perpanjang dengan dialog. Mohon maaf kalau kesana kemari lah. Karena materinya saya bikin 37 halaman. Ini baru saya sampaikan 2 halaman. Nah, nanti kita 35 halaman diskusikan bersama-sama. Tapi sekali lagi saya titip, warga NU itu harus ada dalil. Harus ada dalil. Namanya juga Nahdlatul Ulama. Kebangkitan orang-orang yang berilmu. Yang melangkahnya dengan ilmu, diamnya pun dengan ilmu. Bicara dengan ilmu, diam pun dengan ilmu. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali pembicara yang kedua ini. Walaupun tadi di perjalanan, tapi beliau sangat menyimak sekali di pembicara, di materi di pembicara. Oh, YouTube-nya sudah di-share ya. Nah ini loh. Padahal saya mau bilang beliau itu ini karomah begitu kira-kira. Jadi, nah ini saya nggak tahu nih pesertanya ketika saya tanya materi yang pertama masih ingat apa enggak ini? Jangan-jangan tadi sudah lupa karena sudah makan ini. Gitu. Jadi karena tadi harus melucu, saya teringat muktamar di Lampung kemarin Kiai. Jadi ada Kiai Said dengan Gus Yahya saat pemilihan perhitungan itu. Tiba-tiba diinterupsi sama MC-nya. Mohon maaf, ada pengumuman. Bagi sandal ada sandal Kiai yang hilang 1 katanya. Jadi itulah NU ya. Jadi seserius itu dalam masa yang sangat tercekam itu ada pengumuman sandal hilang. Nah ini mudah-mudahan di Halako ini tidak ada sandal yang hilang juga ini kira-kira. Ya, baik, jadi ada beberapa hal yang tadi yang setelah disampaikan terkait politik, bahwa politik itu harus bermanfaat bagi masyarakat gitu ya. Jadi jangan sampai politik itu malah menyesatkan masyarakat. Nah ini kemudian yang harus kita edukasi kepada masyarakat, baik pengurus maupun warga NU yang bergerak di bidang politik, bagaimana politik ini menjadi hal yang positif. Mungkin selama ini masyarakat masih punya kekhawatiran bahwa ya politik itu malah menjerumuskan kita. Nah setelah Halako ini harapannya yang tadi sudah disampaikan bahwa nanti orang NU harus cerdas dalam berpolitik. Yang kedua harus terjun agar tidak dipolitisasi, ya itu kira-kira. Jadi itu kata kuncinya Kiai. Ya saya lanjutkan kepada pembicara yang ketiga ini langsung saja biar nanti diskusinya lebih mendalam gitu ya. Kepada Kiai Irfanuddin kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Mas Haye, dengan kedua pembicara yang terlebih dahulu tentu kita sudah
banyak menerima tambahan asupan suplemen ilmu. Saya ingin menambahkan sedikit dari pembicaraan yang pertama dan yang kedua, sedikit saja, dan harapan kami mungkin nanti di panitia justru malah lebih banyak dari peserta, karena tujuan daripada Halaqah nasional ini ingin mengetahui bagaimana pendapat-pendapat para ulama yang ada di daerah tentang fikih siasah, kewarganegaraan, ada minoritas dan yang lain-lain, ada 5 poin. Kebetulan kita di sini mengambil atau dibagi dari tentang kewarganegaraan. Dari paparan tadi juga bisa kita terima. Sederhananya mungkin begini, kita mengkaji fikih, tapi dari kajian yang kita kaji banyak ilmu yang tidak terpraktekkan atau tidak bisa dipraktekkan. Tidak bisa dipraktekkan. Sehingga berpikir bahwa fikih itu sesuatu yang bukan mustahil untuk berubah hukumnya. Berganti kayak ada imam saya juga ada qaul qadim, ada qaul jadid kan. Jadi ada perbedaan. Lah fikih siasah kita sudah berjalan melakukan dari dulu sudah kita lakukan, tapi secara hukum fikih belum terbukukan. Kitab-kitab yang kita kaji dalam ilmu fikih itu, fikih siasahnya itu masih berdasarkan agama. Sedang kita mempraktekkan berdasarkan kebangsaan. Kurang lebih seperti itu. Saya ambil contoh di dalam kepemerintahan kita bahwa penduduk adalah orang yang bermukim di suatu tempat 1 tahun atau kurang dari 1 tahun, tapi punya niatan untuk berdiam di tempat itu lebih dari 1 tahun atau terus, itu dinamakan penduduk. Nah terus warga negara, kewarganegaraan, penduduk yang berdomisili di satu negara. Kalau negara Indonesia berarti warga negara Indonesia. Ini kelihatannya cocok dengan fikih yang kita kaji. Namanya mustautin ya. Di kita namanya mustautin. Kalau mustautin itu orang yang bertempat dalam satu tempat, tidak pindah pada saat musim penghujan, pada saat musim panas. Kalau di jumlah tahun kan ya kurang lebih 1 tahun. Ini kelihatannya ini cocok, karena berarti pas, kita ngajinya pas. Istiton dengan penduduk itu selaras. Tapi kalau melihat tadi yang disampaikan ada istilah jizyah, itu yang kita kaji yang terkenakan jizyah itu kafir mustakman atau kafir muahad. Kalau kafir harbi kita perangi, itu yang kita kaji kan gitu. Nah kenyataan dalam hidup kita bernegara sekarang di Indonesia ataupun secara dunia secara umum, yang membayar jizyah itu tentang kewarganegaraan. Kita orang Islam mau umroh mau haji tetap bayar visa, tetap harus membuat paspor. Ada cerita. Ada saya punya kenalan, orang tuanya orang sini, dulu ikut masih zaman kemerdekaan ikut perang. Beliau
di sini punya rumah, punya kebun, punya pekarangan, adalah punya harta benda. Terus pindah ke Tarim, sebetulnya belajar di sana, belajar hidmah, kalau pesantren banyak hidmah di sana ke para habaib, punya istri di sana, terus punya anak di sana. Sampai dewasa anak-anaknya putri dikawinkan di sana. Jadi didaftarkan menjadi warga negara sana. Yang dilalahnya itu suaminya itu terbunuh oleh ISIS. Dia pulang ke sini. Nah, pulang di Indonesia tetap harus membayar, harus punya visa, tetap harus setiap tahun dikejar-kejar. Dimintai oleh negara, oleh terus dicari, bahkan pindah dari tempat satu ke tempat yang lain, kan kasihan. Padahal dia punya rumah sendiri di sini, warisan kebun sendiri. Nah, itu kenyataan, realitas hidup. Ternyata yang membayar jizyah itu bukan karena agamanya, tapi karena kewarganegaraannya. Nah, perbedaan ini kira-kira kalau kita berpikir untuk mengkonsep satu tatanan kenegaraan yang bukan dengan sistem agama tapi dengan sistem kebangsaan, menurut para kiai di sini, para ulama di sini, kira-kira bagaimana? Apa setuju, apa tidak setuju, apa gimana? Ini diharap nanti bisa ada respon dari catatan nanti sebagai rekomendasi dari para ulama-ulama Pangandaran, bagaimana kalau fikih siasa ini ya bukan mengganti yang dulu biarkan saja, tapi kita membuat fikih siasa yang dasar di dalam bernegara itu dengan dasar kebangsaan. Itu yang sudah kita praktekkan, tapi belum tersusun. Nah, mungkin hal ini bisa dijual ke bukan luar negeri, ke dunia. Nanti yang biasa kita pakai, kita fikihkan, dikonsep menjadi fikih siasa, dan nanti kita jual ke dunia. Kurang lebih gambaran yang diinginkan seperti itu yang bisa saya tangkap dari keinginan beberapa yang disampaikan. Dan penguatan mengapa keinginan itu muncul, dari diantara alasan-alasannya seperti itu. Ya, salah satunya diantaranya ya tadi sampaikan, kita menjadi tukang legitimasi saja tapi tidak menjadi pelaku ya. Ya, antara disampaikan seperti itu kan. Nah, terus tadi juga yang awal kita disampaikan bahwa yaitu yang jizyah itu, yang membayar pajak itu masalah kewarganegaraan, bukan masalah keagamaan. Ya, intinya seperti itu. Yang di daerah di sini juga saya dari pertama pembentukan Nahdlatul Ulama PC Pangandaran itu sudah melontarkan, kiai-kiai berani enggak kita merumuskan bahwa Koryah itu kalau di kita itu satu RW atau satu RT atau satu golongan, berani enggak? Kita sudah nyata kok hadnya. Koryah ada, Madinah ada, terus kriterianya RT ada, RW ada. Kenapa kita tidak berani bahwa satu Koryah yang dimaksud di dalam kitab yang kita kaji, kalau di kita mah satu RW atau satu golongan atau satu apa. Itu kelihatannya bisa memecahkan berbagai masalah. Nah, ini yang saya pikirkan itu banyak hal masalah ya Pak Ojus, saya sudah pernah menyampaikan ya yang itu ya. Itu kecilan yang ada di kita aja, realitas yang ada di kita. Nah, secara nasional kurang lebih yang tahap seperti itu. Maka kelihatannya ada sinkron adalah pemikiran apa yang ada di angan-angan saya dengan pemikiran yang ada di yang dikehendaki di halaqah ini. Itulah yang ingin saya sampaikan, tapi saya berharap sekali
nanti dari rekan-rekan ulama, masyayikh, rekan-rekan pengurus bisa memberikan masukan yang lebih banyak nanti sebagai rekomendasi dari halaqah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan untuk beliau. Ya, jadi ini semakin kesini ini pematerinya semakin dalam ini Kiai. Jadi ini sangat luar biasa sekali gitu ya. Jadi pada sesi tanya jawab ini atau diskusi ini beliau tadi menjelaskan tidak hanya pertanyaan tapi kemudian apa ini ide-ide dari kiai-kiai, ulama-ulama di Pangandaran ini kaitannya dengan fikih siasah dan kewarganegaraan. Sehingga nanti dari halaqah ini kita bisa memberikan satu rekomendasi yang utuh dari apa yang tadi sudah dipaparkan. Nah, sehingga itu yang nanti bisa kita laporkan kepada PBNU maupun Kemenak gitu sebagai ya Pangandaran memiliki sumbangsi kaitannya dengan fikih siasah dan kewarganegaraan. Yang kedua, beliau tadi menjelaskan bahwa sebenarnya ini sudah pas lah apa yang sudah dipelajari ini gitu ya. Tinggal ini bagaimana mungkin orang NU itu lebih pasif sementara ini. Nah, ini harapannya dengan halaqah ini bisa lebih progresif sekali gitu, baik ulamanya, kiainya ataupun warga NU yang ada di pemerintahan atau yang menjadi pengusaha ini ya, agar menjadi maslahah itu tadi. Baik, itu paling tidak yang bisa saya rangkum begitu ya. Nah, selanjutnya kami persilahkan untuk termin pertama, per termin saja ada dua penanya. Silahkan ya, yang di depan dulu, silakan. Ya, kepada panitia. Mungkin bisa sambil juga memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Makasih. Saya dari Suriah Nahdlatul Ulama Kecamatan MEC Ciugur. Nama saya udah biasa. Haji Dadang, cuma mesti aranehan mau apalin mah. Untuk selanjutnya barangkali kalau kita setelah mengkaji beberapa narasumber begitu hebat lah, salut. Cuman yang saya mau sedikit memberi pencerahan, barangkali kita bukan kalah dalam keilmuan. Dalam perjuangan mempertahankan siasah, ilmiah atau amaliyah, karena kita sudah berpikir ayandur sa'naha wa ayu fariko bi ahli zaman nih. Insya Allah para kiai sudah mencapai ke sana. Cuman yang kita hari ini di daerah, karena daerah Nahdlatul Ulama tumbuh dari jangkar bukan dari atas. Kalau di daerah NU itu tumbuh dengan sendirinya, maka dengan tradisi-tradisi NU itulah barangkali yang harus kita kembangkan dan pertahankan, yang pertama. Yang kedua, yang kalahnya kita adalah dengan bukan perang politik, bukan perang ekonomi, tapi perang teknologi. Itu yang kita kalah hari ini. Oleh mereka yang dikatakan dia Wahabi, Syiah, liberal, walaupun dia non manhabis, dia adalah orang-orang yang telah menguasai teknologi. Itulah yang saya ingin tekankan, bahwa Nahdlatul Ulama hari ini harus segera mengembalikanlah. Mereka itu sekarang sedang melihat teknologi dan media. Tolong untuk memperkuat Nahdlatul Ulama di Pangandaran, untuk Pangandaran pada khususnya, dimohonlah kepada PB atau PW
Siapa itulah pemimpinnya saya nggak kenal karena belum ketemu. Karena hari ini ketemu sama yang ada saja, sampaikan saja. Itulah pesan kami yang masih terdampak dalam hati kami, cuma itu. Yang lain alhamdulillah saya mampu, jangankan dalil, sanad pun sanggup. Tapi tentang teknologi saya taluk. Sekian, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, luar biasa Kiai, ini melengkapi apa yang tadi disampaikan. Jadi tadi adalah siasah kewarganegaraan dan sekarang peran teknologi, bagaimana informasi yang di NU ini muncul ke permukaan. Baik, selanjutnya penanya kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya para narasumber yang saya sangat ta'zimi, para kiai, para masyayikh, juga para peserta yang sangat kami muliakan. Menyimak beberapa materi yang sudah disampaikan tentang Halaqah Nasional Fikih Peradaban ini, sebetulnya saya hanya sedikit bukan mempertanyakan tapi ingin menegaskan saja tentang konstruksi syariahnya. Karena di sini di judul besar itu ada fikih peradaban, yang mungkin kalau dalam istilah bahasa Arab mungkin bisa dikatakan al-fiqhiyah, al-hadariyah atau apalah istilahnya, atau misalnya al-hadaratul fiqhiyah atau apalah. Ini saya melihat NU yang notabene selama ini dicap sebagai kaum kolot tradisionalis dan seterusnya, ternyata pada kenyataannya justru pemikirannya jauh lebih maju dengan ada satu pemikiran yang luar biasa seperti ini, fikih peradaban. Nah, saya hanya ingin memperkuat karena fikih itu kan turunan dari usul fikih, di mana salah satu teori yang ada atau katakanlah di qaidah itu, ketika misalnya di bab qiyas saja ada satu kaidah yang mengatakan al-hukmu yadurru ma'a illatihi wujudan wa adaman, atau innal ahkama syar'iyyata taduru wujudan wa adaman ma'a ilaliha la ma'a hikamiha. Nah, maka supaya lebih jelas, supaya lebih terkonstruksi dengan jelas tentang fikih peradaban ini, kalau siasah dan kewarganegaraan mungkin juga tadi di kitab-kitab klasik juga ada. Nah, saya hanya ingin menyampaikan itu. Jadi nanti cantolannya kemana gitu, biar kita lebih kuat lagi. Kalau tentang pemahaman tadi kan sudah disampaikan oleh para narasumber juga, kita insya Allah paham tentang itu, tetapi penguatan konstruksinya saja. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin kami persilahkan satu lagi, tadi sudah mengacungkan tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan. Sebagaimana tadi sudah dipaparkan, mungkin saya karena sudah tua, banyak hilaf. Barangkali kalau pertanyaan ini tidak sesuai dengan tadi yang disajikan, mohon maaf. Kalau tadi ada dua hal yang menjadi mau pembicaraan. Berpolitik tidak berarti keluar, berbeda politik tidak berarti keluar daripada Islam. Satu itu. Dua, tidak ada satu sistem yang menjadi rujukan untuk berpolitik baik dari para hadis dan Al-Quran. Sehingga seolah-olah politik itu secara logika Islam tidak mengatur. Seolah-olah politik diserahkan ke umat yang tujuannya supaya mendatangkan kemaslahatan, menghindarkan kemudaratan. Jadi kalau begitu, menurut hemat saya,
politik yang bagus yang mencerminkan kemaslahatan, menghindarkan kemudaratan. Oleh karena itu kita berbicara Pancasila. Menurut NU Pancasila sudah final untuk berbangsa dan bernegara. Sementara ini beberapa yang terjadi sejarah, fakta sejarah, bahasa politik kebangsaan, ekstrem kiri, ekstrem kanan. Pancasila masih berjaya. Tapi menurut kemungkinan, ini Mak, kemungkinan nih Mak. Boleh kan saya mewacanakan? Boleh ya? Karena dunia ini tidak henti-hentinya berubah. Peradaban manusia, perekonomian, termasuk teknologi, tidak bisa dihindarkan. Sehingga satu saat, maaf kalau ini bicara ngenduk-ngenduk Pancasila, bukan. Sistem berpancasila satu saat misalnya sudah tidak relevan lagi karena tergesernya masalah persaingan ekonomi, persaingan teknologi, persaingan budaya. Itu bagaimana kira-kira? Padahal Islam katanya kapah gitu. Dan minta kejelasan, ketika Rasulullah SAW katanya datang ke Madinah, bukan untuk mendagang negara Islam. Di sana ada suku Khazraj dan suku Aus. Tapi mereka menanamkan piagam Madinah. Sehingga seluruh elemen yang ada di Madinah tidak merasa terusik atau apa namanya gitu. Terdiskriminasi kehadiran Rasulullah. Sehingga di sana hidup damai. Seperti apa itu nilai-nilai yang dibawa Rasulullah. Gitu. Dan jikalau pengaruh-pengaruh kehidupan dunia ini semakin dahsyat rubahnya, misalnya Pancasila sudah relevan lagi, gimana kira-kira? Kedua, tadi ada penjelasan al-isnad minadin. Jadi kita makan punya pedoman ta'zim wa takrim gitu terhadap guru. Apa kita baiknya mengikuti keterangan atau mengikuti guru sebaiknya? Kan kita secara batinnya berlawanan mungkin. Cik keterangan mah kieu tapi guru kitu baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk 3 penanya kita. Oke, paling tidak ada ada 3 pemaparan, ada yang memberikan masukan dan memberikan pertanyaan. Yang pertama terkait peran teknologi tadi, yang kedua bagaimana konstruksi fikih peradaban itu. Terus yang ketiga bagaimana kalau tadi dibilang bahwa tidak ada nasnya gitu. Lalu bagaimana kalau Islam ini katanya sudah kafah begitu kira-kira. Dan yang terakhir tadi, bagaimana kalau Pancasila ini sudah tidak relevan begitu. Dan bagaimana nilai-nilai yang dibawa Rasulullah terkait kaitannya dengan fikih siasah dan kewarganegaraan. Kepada Kiai Irfan, kami persilahkan untuk menanggapi apa yang tadi disampaikan. Yang kami ini sebetulnya bukan pertanyaan ya, masukan seperti tadi dari Pak Ucu yang kami inginkan. Karena tadi kita disampaikan untuk masalah hal itu kita selesai sebetulnya masalah politik. Masalah perpolitikan selesai. Kalau pertanyaannya ya kayaknya nggak elok juga ngandai-ngandai, yang real aja itu, yang real aja itu. Yang real aja apakah Pancasila nanti berubah atau tidak ya walau alam, nanti kan yang jelas sampai sekarang kita masih melakukan Pancasila, dasar kebangsaan dengan menggunakan Pancasila, dan itu semua relevan dengan ajaran agama. Cuman di fikihnya itu belum ada konsep itu ya.
konsep di dalam ilmu fikihnya belum. Nah, ini bagus tadi ditunjang dengan adanya kaidah fikih yang seperti itu, dia menunjukkan ya. Mungkin seperti itu ya yang apa namanya yang bisa saya sampaikan gitu ya. Jadi intinya begitulah. Kalau untuk permasalahan ini kayaknya kita sudah dilakukan dari sejak lahir sampai sekarang. Sudah tidak ada yang protes sekalipun apa namanya. Kita sudah praktek, kita cari dalilnya ketemu ada, itu praktek ada. Jadi kelihatannya udah sesuai, kita tidak mengandai-ngandai lah. Nah, justru yang perlu kita pikirkan ini sudah kita lakukan sekian tahun dan apa namanya kelihatannya juga bisa untuk dijadikan satu landasan di dalam bernegara. Secara fikih, nah secara fikih ininya gimana ini? Coba pandangan-pandangan dari para ulama bagaimana? Gitu. Untuk teknologi ya, tadi yang ngawur-ngawuran saja saya jawabnya. Ngawur-ngawuran saja ya. Kalau sekarang tadi disampaikan bahwa dulu ilmu ada di apa namanya Yunani, terus ada di Islam. Sekarang kembali ke Barat gitu. Ya makanya ayo sekarang kita rebut lagi di Barat ya. Di Barat. Tapi intinya NU sedang berupaya untuk memecahkan masalah-masalah kebangsaan secara umum dan kelihatannya yang biasa kita praktekkan bisa memecahkan. Cuman belum tersusun fikihnya yang bagaimana, konsep fikihnya yang bagaimana, itu yang mungkin sedang dicari, digali dari para ulama-ulama yang ada di daerah-daerah. Terus tadi kan juga menyinggung pemikiran nanti Islam yang bagaimana kalau nanti kita besar. Nah diharapkan Islam kita, Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Nah ini salah satu cara agar Islam Ahlussunnah wal Jamaah itu bisa terus berlanjut, pemikirannya bisa terus berkembang, bisa terus ditularkan ke anak-anak cucu kita. Di antaranya salah satu jalan keluarnya itu mungkin mengadakan halaqah yang seperti ini gitu. Jadi mungkin ini salah satu cara aja untuk keluar dari berbagai masalah secara umum, kurang lebih mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin bisa disambung kepada Kiai Ajengan Yayan. Menanggapi yang terakhir lah, Kiai. Di dalam undang-undang dasar ya, tentang amandemen undang-undang khusus untuk konsep atau bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak boleh diamandemen. Final, makanya kita sering teriak NKRI harga mati. Dari mana? Dari Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bentuk negara kita, yakni negara kesatuan Republik Indonesia, tidak bisa diamandemen, tidak bisa dirubah karena kita sudah nyaman dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu satu. Apakah mungkin saja nanti tidak relevan Pancasila? Kalau bicara masalah mungkin dan tidak mungkin, apa yang tidak mungkin, Pak? Kalau bicara masalah mungkin dan tidak mungkin, yang perlu dipertanyakannya itu Pancasila sampai hari ini adalah dasar negara yang paling cocok untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Kedepannya mungkin saja berubah, sangat mungkin terjadi kiamat, Indonesia hancur Pak, dibangkitkan di alam barzakh, tidak ada lagi Pancasila di sana itu. Mungkin saja. Jadi kalau bicara masalah kemungkinan pasti mungkin saja. Tapi masalahnya seperti ya tadi yang disampaikan Kiai Irfan, yang real saja. Sampai hari ini sudah 77 tahun bangsa kita berdiri,
Pancasila masih relevan dan paling terbaik, paling maslahat untuk kehidupan berbangsa dan bernegara di negara kita. Titik. Kemudian masalah apakah Islam kan sudah kafah, tapi kok tidak memberikan satu nas yang jelas tentang bentuk negara. Justru karena kafahnya Islam itu tidak kaku, Kiai. Makanya Imam Ibn Rushd dalam Muqaddimah Bidayatul Mujtahidnya, beliau menghentakkan kita. Kata beliau, wa kadzalika annal waqa'i'a baina ashkhasil unas ghairu mutanahiyah. Wan nusus wal af'al wal iqrarat mutanahiyah. Wa muhalun ayyuqabala ma la yatanahi bima yatanahi. Nusus syar'iyah, teks-teks keberagamaan itu terbatas. Al-Quran dan hadis itu terbatas jumlahnya, Pak. Ketika Nabi wafat, wahyu terhenti, hadis selesai. Dari dulu sampai nanti kiamat, kurang seminggu lah ya. Jangan sampai hari kiamat lah, serem Kang Abun ya. Memang mau menghadapi kiamat. Idza zulzilatil ardu ziljalaha. Ya sampai kiamat kurang seminggu lah, biar ada antisipasi. Al-Quran itu ya segitu. 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Kalau bertanya, bukankah Al-Quran itu 6.666 ayat? Lah begini saja, Anda ada kalkulator, jumlahkan. Al-Fatihah berapa ayat? Al-Baqarah berapa ayat? Jumlahnya 6236. Jumlah hurufnya 1.027.000 huruf. Itu hitungan dari tafsir Jamal ya, dalam Al-Futuhatul Ilahiyah tafsirnya. Tidak bertambah, tidak berkurang, selesai. Hadis pun yang mudawwan, yang terkodifikasi sampai kita, menurut perhitungan dari disertasi Syekh Abdullah Shadiq Al-Ghumari, itu hanya 978 ribuan, tidak sampai 1 juta hadis. Ya segitu aja. Tapi permasalahan umat tidak terbatas. Setiap saat permasalahan umat terus bermunculan. Kata beliau, mustahil sesuatu yang tidak terbatas dijawab dengan sesuatu yang terbatas tanpa ada kerja-kerja intelektual, tanpa ada kerja ijtihad. Makanya Islam kafahnya itu hanya memberikan norma-norma umum. Misalkan dalam tata negara, Islam hanya memberikan satu pedoman umum yang diterjemahkan dalam kaidah fikih, tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahat. Kaidah umumnya itu. Kenapa tidak baku? Justru kalau baku nanti ada istilah Islam sudah tidak relevan. Kalau baku, Pak. Justru Islam hanya memberikan norma-normanya saja agar nanti sesuai perkembangan zaman Islam itu bisa menjawab tantangan zaman karena dengan kerja-kerja ijtihad. Saya sering tanya, bagaimana hukumnya mengkonsumsi heroin dan ganja? Halal atau haram? Haram. Cek di dalam Al-Quran dan hadis. Ada hurimat alaikumul ganja wal heroin? Gak ada. Tapi kenapa kita berkesimpulan haram? Oh, kias. Kias itu salah satu metode ijtihad. Nah, penentuan tatanan negara juga itu dalam tataran ijtihadiyah. Justru dengan diberikannya kebebasan, tidak dibakukan di dalam Islam tentang sistem politik, itu menunjukkan kafahnya Islam itu. Justru kafahnya itu dengan tidak menunjuk satu sistem tertentu. Agar manusia nanti menggunakan intelektualnya untuk menyesuaikan antara doktrin-doktrin umum agama dengan realita yang ada. Ijtihad itu. Ketiga ya, tentang teknologi. Ya, memang ya kita ketinggalan lah. Gak usah keras-keras bicaranya ya. Memang kita ketinggalan lah. Bayangkan Kiai, kita misalkan tadi ada yang bilang walang tardo angkal Yahudu walan Nasoro, dia ngacapruk di YouTube walang tardo angkal Yahudu, dia itu pakai produk Yahudi. Lalu ada yang laporan kepada Yahudi, ini ada orang Pangandaran mencaci maki Anda. Santai saja, biarkan karena dia bayar kok. Bayangkan kita itu ngamuk-ngamuk aja bayar, Pak. Bener gak? Kita ngamuk-ngamuk menghujat Yahudi, menghujat siapalah di Facebook itu, kita bayar loh. Kan yang punya Facebook itu Yahudi. Kita menghujat Yahudi, ya bayar kuotanya, Pak.
Makanya Yahudi gak pernah marah. Kenapa? Bayar kita. Coba kebayang gak posisi kita? Menghujat saja harus bayar. Makanya ini Kiai, kemarin saya sampaikan di halaqah peradaban di Bandung. Di pesantren Cijaura. Saya sampaikan. Para Kiai kira-kira bangga gak punya santri yang menjadi ahli teknologi? Bangga gak? Bangga gak kalau Kiai punya alumni, punya santri jadi Kapolda? Bagaimana kalau santri kita ada yang jadi Jenderal TNI? Bangga gak? Mau gak? Catat, tepi kabuluan belut mual ayah. Kalau kita tidak mengarahkan santri-santri kita untuk sekolah di sana. Karena menjadi ahli teknologi itu tidak cukup dengan tirakat, Pak. Betul gak? Jadi jenderal itu cukup ku istighosah, Pak. Ada sekolahnya. Makanya halaqah ini mari kita jadikan penyadaran bahwa kita perlu mengarahkan. Oke lah, kita kalah hari ini, tapi jangan sampai anak cucu kita 20-30 tahun ke depan posisinya sama dengan kita hari ini. Kita kalah dalam sisi teknologi dan yang lain-lain. Jadi saya punya guru saya bilang begini. Abah tak rela kalau santri abah semua jadi kiai. Tak ridho kalau semua santri abah jadi kiai. Yang nanti mengurusi teknologi siapa? Yang mengurusi administrasi negara siapa? Yang kerja banting tulang untuk mengumpulkan dana demi kemajuan agama siapa? Karena betul tadi, maqamadin illa bil mal, Kiai. Agama tidak akan tegak tanpa dukungan dana. Rukun Islam saja yang gratis itu cuma satu, syahadat. Sisanya perlu dana, Kang Ucu. Betul gak? Yang gratis itu dalam rukun Islam cuma satu, syahadat. Sholat perlu dana. Memang kain sarung penutup aurat menunggu pembagian dari caleg, Pak. Kita yang harus beli. Serius, Pak. Puasa Ramadan, Kiai. Memang puasa Ramadan buka dan sahur ditanggung BPJS. Kan enggak, kita yang harus beli. Apalagi zakat, apalagi munggah haji. Ini mengajarkan kepada kita satu rukun Islam yang gratis, sisanya berbayar, menunjukkan kepada kita bahwa umat Islam harus bekerja keras mengumpulkan itu. Makanya kalau kata Pak Jokowi, kerja. Karena kejahatan tidak terjadi hanya karena ada niat si pelaku, tapi juga ada kesempatan. Wirausahalah. Terakhir, kamu cuk. Memang kebetulan kita di Gerakan Pemuda Ansor, Kiai, mohon doa dari semua. Saya diamanahi untuk membuat aswaja yang menggerakkan etos kerja. Selama ini kita baru sampai pada aswaja menggerakkan nasionalisme. Hubul waton minal iman, kita cari dalilnya ternyata banyak sekali. Nah, yang diperlukan hari ini bagaimana langkah selanjutnya setelah kita mencintai tanah air, bagaimana aswaja ini menggerakkan kita untuk ikut mengelola tanah air. Jangan lupa loh, dalam surah Al-Anbiya ayat 105 Allah bilang annal ardo yarisuha ibadiyas solihun. Kata Syekh Mutawali Asy'arawi di dalam tafsirnya Khawatirul Quran, beliau menyatakan as-solihun di sini maksudnya saleh duniawi, profesional, karena yang bisa memakmurkan dunia adalah mereka yang punya soft skill, mereka yang ahli dalam bidangnya. Coba pengelolaan sumber daya alam, sumber daya minyak misalkan, memang minyak di perut bumi kita bisa keluar hanya dengan membaca surat Yasin berpuluh kali, Pak. Enggak perlu ilmu tentang pertambangan. As-solihun di sini kata Syekh Mutawali adalah soleh duniawi profesional walau kafiran. Walau kafir. Kita sering menafsirkan soleh di sini soleh dalam pengertian kita. Tukang duha, tukang tahajud, ya tukang ceramah. Tenang saja. Allah tidak mungkin bohong bahwa bumi ini akan diwariskan kepada kita orang-orang soleh. Kenapa sekarang kita belum menguasai dunia? Ini ada hikmah di baliknya. Itu Jabariyah namanya, bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Harusnya kita bangkit, ya kita arahkan santri-santri kita. Makanya kami di Gerakan Pemuda Ansor, mulai dari era Pak Nusron, ada Pak Encep. Dulu kita membuat BPUN, Kiai, bimbingan pasca ujian nasional. Kita kader santri-santri Ibnu itu yang baru lulus SLTA,
selama 1 bulan untuk dipersiapkan dulu masuk bidik misi. Dengan catatan masuk perguruan tinggi umum, jurusan umum, geus loba teuing SAG lah di urang teh Pak. Kemarin kita mengadakan untuk level pascasarjana. Ya alhamdulillah dari 38 kader yang kita bina selama 1 bulan, ada yang lolos ke Amerika dapat LPDP, ada yang ke Belanda, ada yang ke Australia, ada yang ke Garut gitu kan. Jadi banyak lah gitu kan. Dalam rangka apa? Kita berjuang untuk menunjukkan nasionalisme kita. Makanya para kiai, saya mohon, kemarin saya sampaikan, santri kita itu bukan tidak mampu kuliah di ITB. Buktinya mampu ini. Bukan tidak mampu santri kita itu menguasai teknologi. Bukan tidak punya potensi santri kita itu untuk menjadi jenderal. Tapi santri kita tidak mau dan dibuat tidak mau untuk menguasai itu. Oleh siapa? Oleh gurunya dan sistem di luarnya. Serius, oleh gurunya. Makanya kiai-kiai ini pastilah saya husnudon, kiai menganggap belum sempurna. Kiai menganggap bahwa kita masih banyak kekurangan. Tapi catat, santri kita melihat kita itu sosok yang sempurna. Sehingga tadi disampaikan oleh kiai, urang teh sok kadang ya teh ngilu keterangan, ngilu guru gitu kan. Karena kita menganggap takzim guru kita itu idola kita, sosok ideal. Makanya kiai-kiai kita yang harus menawarkan dunia baru kepada santri-santri kita. Makanya kalau study tour itu jangan hanya ke Jogja, jangan hanya ke Candi Borobudur. Nanti study tour ke PT Pindad, ke Kapolda, ke Mabes TNI. Supaya santri tahu ini loh dunia di luar itu. Bukan hanya dengan, ya seperti itulah. Kok jadi orasi seperti ini. Yang terakhir Kang Ucu, bagaimana tatanan epistemologi tentang fikih hadharah ini? Ada kitab bagus tentang fikih hadharah dibuat oleh santri NU dari Banten ya. Keren itu, Fiqhul Hadhari. Di sana definisi dan kerangka-kerangka fikih, usul fikihnya detil sekali. Nah, tapi tidak akan saya sampaikan sekarang lah ya. Tidak akan saya sampai sekarang. Kita melihat dulu revisi nanti di Muktamar Internasional tentang fikih peradaban. Kita akan melihat bagaimana ulama-ulama dari seluruh dunia memberikan masukan, memberikan definisi, memberikan penguat terhadap konsep fiqhul hadharah ini, sehingga baru kita publikasikan. Ya, baru kita publikasikan. Kenapa? Ini dalam tataran pemanasan Kang Ucu. Santai saja Pak Ucu ya. Jangan terburu-buru lah. Al-ajal minasyaiton. Jadi itu Kiai. Jadi memang tantangan kita di situ. Kita kalah dalam berbagai hal sebenarnya. Dalam ekonomi juga kita kalah. Dalam ekonomi kita kalah. Kemarin saya ngisi di Rosah para kiai-kiai muda di provinsi tertentu lah. Saya tanya kiai-kiai itu, siapa yang bisa memecahkan hitungan zakat ini? Saya tulis beberapa kasus. Mereka bisa. Ngacung semua. Berapa yang harus dibayar, dikeluarkan zakatnya dan seterusnya. Lalu saya tanya, acungkan tangan siapa yang pernah berzakat? Gak ada yang mengangkat tangannya Pak. Saya sampaikan kewajiban di dalam Islam itu membayar zakat, bukan menghitung zakat. Betul gak Pak? Bukan menghitung zakat tapi membayar zakat. Artinya mari kita arahkan masyarakat kita, santri kita step by step bagaimana menjadi muzaki. Bagaimana menjadi muzaki. Makanya Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri. Dari kefakiran. Kita punya trilogi, iman, Islam, ihsan. Iman sebagai basic, Islam sebagai kerja nyata, ihsan sebagai perangkat lunak di dalam hati. Zuhud, tawakal, sabar, itu ihsan. Nah kita sering dilompati, setelah iman langsung ihsan Pak. Zuhud, ad-dunya jipatun. Dunia itu ya seperti itu. Setelah selesai ceramah bahwa dunia itu zipatun, dunia itu tidak akan terbawa mati, jangan hubu dunia, Pak Kiai pulang dari mimbarnya, datang ke rumah, disediakan tagihan bon dari toko material. Baru Kiai bilang, duh kamananya proposal ini diajukan. Artinya kadang kita tidak selaras antara yang kita ucapkan dengan praktek yang kita lakukan. Makanya penting saya sampaikan tentang pentingnya aswaja dalam tataran etos kerja itu.
Bagaimana Aswaja mendorong santri kita untuk ikut andil di dalam menguasai ilmu-ilmu umum, teknologi, informasi dan yang lain-lain. Kita dorong santri-santri kita bahwa kalian kuliah di ITB, kalian kuliah di IPB, kalian kuliah dimanapun dalam rangka untuk menyebarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena disebarkan dengan ilmu. Tidak ada peradaban tanpa basis ilmiah. Tidak ada peradaban. Dimanapun peradaban di seluruh dunia, mulai dari era Mesopotamia kuno sampai era Vladimir Putin hari ini, peradaban berdiri di atas kemapanan, kemandirian. Kemandirian di dalam ekonomi, kemandirian di dalam ilmu pengetahuan, karena peradaban dibangun dengan dua hal ini. Ekonomi dan ilmu pengetahuan. Makanya fikih peradaban ini memberikan warning kepada kita untuk mempersiapkan agar kita mandiri dalam sisi ekonomi dan mandiri dalam ilmu pengetahuan. Artinya kita tidak hanya menjadi pengekor, tapi kita bisa menjadi pelopor di dalam sains dan teknologi. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya lagi, alhamdulillah. Kalau tidak ada, jazakumullah ahsanal jazaa fid dunya wal akhirah. Karena saya malu lah. Dalam Manaqibul Imam Malik disampaikan. Jadi Imam Malik itu dari satu halakoh tidak pernah kurang dari 100 pertanyaan yang dilontarkan kepada beliau. Tapi beliau tidak pernah menjawab lebih dari 4 pertanyaan. Sisanya beliau bilang ma'adri, saya tidak tahu, coba tanyakan kepada Kiai Anu. Itu Imam Malik, mujtahid mutlak, penulis kitab hadis pertama, 100 pertanyaan tidak pernah dijawab lebih dari 4 pertanyaan. Nah kita bukan siapa-siapa, gak ada yang nanya pun kita tantang, ayo nu ditaroskeun. Itu bedanya antara ulama salaf dengan ulama selfie sekarang ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.